Gunung ini dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Konon, Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, memilih moksa di Gunung Lawu dan dipercaya menjadi penjaga gaib gunung ini dengan sebutan Eyang Lawu. Oke, berarti kan ini pendakian di bulan Suro, atau lebih tepat di satu suronya atau Malam Suro. malam suronya? Iya. Pada saat itu di puncak ramai nggak Om situasinya? Masya Allah, itu ada yang bawa sapi. Bawa sapi Om? Iya, ada yang bawa kambing. Nah, sapinya di... Hal inilah yang dialami oleh Om Amin saat mendaki ke Gunung Lawu tepat di satu suro bersama keturunan para raja. Mereka mengalami berbagai peristiwa di luar batas nalar. Salah satunya adalah tentang Ngrambe. Saya masuk ke Ngrambe. Kami disambut sama Pak Kamituo. Pak Kamituo itu Pak Lurah lah, istilahnya Pak Lurah. Di sini Pak Lurahnya. Kami disambut, kemudian kami disambut sama masyarakat sekitar bahwa tim kami akan melakukan pendakian Napak Tilas Eyang Lawu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di kesempatan malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki senior nih, yang pernah melakukan pendakiannya di Gunung Lawu tepat di malam 1 Suro di tahun 2006. Beliau mengalami banyak banget kejadian yang di luar nalar. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Om Amin. Selamat malam. Apa kabar nih Om? Luar biasa, Alhamdulillah. Waduh, lagi megangin foto aja nih Om. Iya, Ini foto pas pendakiannya Om? Iya, pendakian tahun 2006. Ya, bisa saya sebutkan satu-satu ya? Boleh Om, dari sini ya? Iya, ini Mas Jati. Kemudian Hermanto. Nah, ini Hermanto itu teman saya. Oke. Satu perusahaan. Kemudian Mas Momo, ini guru merpati putih. Oh iya. Nah, ini Yadi. Yadi itu ya yang mencari sesuatu. Oke, nanti bakal diceritain Om ya. Kemudian saya sendiri, kemudian Mas Kito. Nah, yang dua ini misteri. Dan yang lebih gokilnya lagi nih Om, semua ucapan yang Om Amin ucapkan ini terjadi di sana. Betul. Nah, saya sendiri juga tidak tahu ya, apa yang saya ucapkan. Saya bukan membuat agenda kalimat. Oke. Pikiran yang saya sampaikan ke tim tidak, tapi saya sekonyong-konyong. Wah, nanti kalau kita hanya dikasih 15 menit biasanya gitu. Biasanya hanya 15 menit, orang mandi itu 15 menit, kemudian akan terjadi badai. Nah, pas omongan itu saya sampaikan, langsung kejadian dibayar tunai. Wah, saya penasaran nih apa yang bakal Om ceritain nanti Om ya. Ya. Kita tahan dulu nih untuk lebih jelasnya. Nanti bakalan diceritain sama Om Amin tentang pendakiannya di Gunung Lawu di tahun 2006. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng ya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, kalian bisa langsung aja nih, kirim cerita kalian melalui WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Urutannya jika tidak siap. Baik, saya awal mula diajak rekan kerja namanya Mas Hermanto ya. Mas Hermanto itu yang sudah ke-5 kalinya pendakian pada saat itu. Nah, ini yang ke-6 kalinya, beliau ngajak saya secara spontan. Saya posisi masih kerja, tiba-tiba pulang kerja saya langsung diculik, istilahnya seperti itu. Kemudian, ayo kita berangkat ke Gunung Lawu hari ini juga. Langsung berarti? Langsung. Jadi saya tidak ada persiapan sama sekali. Saya cuma bawa rompi komando. Rompi komando yang isinya itu cuma buat celana dalaman kayak gitu sama kaos saja. Sisanya saya menggunakan wear pack.
setiap saya pendakian saya tidak menggunakan baju-baju khusus seperti orang-orang pakai jaket segala macam. Saya hanya modal wear pack dan saya menyimpan trash bag yang besar. Oke. Trash bag itu berfungsi sebagai buat tidur saya. Yang keduanya buat jas hujan. Pada saat kalau misalkan ada hujan, saya sudah memikirkan saya pakai trash bag itu. Nah, setelah itu kami berangkat 3 hari ya, totalnya 3 hari. Jadi hari pertama kami berangkat. Pada saat pemberangkatan itu dari Jakarta totalnya ada 6 orang, diketuai oleh Mas Momo. Mas Momo ini salah satu pendiri perguruan Merpati Putih di Four Seasons Hotel pada saat itu ya. Di salah satu hotel. Nah, kemudian muridnya itu ada Hermanto. Nah, Hermanto ini adalah salah satu teman saya. Nah, kemudian di dalam mobil itu ada 3 orang yang saya tidak kenal sama sekali. Nah, setelah itu kami berangkat pakai mobil Kijang tuh. Kurang lebih perjalanan ada berapa ya? 11 jam kami berangkat. 11 jam. Sampai sana kami sholat subuh di Ngawi. Setelah sholat subuh di sana, jam 7 kami masuk ke perumahan di bawah pohon teh. Masuknya Ngerambe. Saya jujur, walaupun saya orang Madiun, tapi saya tidak kenal area-area itu. Jadi saya belum pernah pendakian-pendakian yang melalui jalur-jalur yang tidak semestinya. Saya dulu pertama pendakian itu lewat Cemoro Sewu. Iya. Dari Cemoro Sewu itu, saya belajar waktu SMA kelas 3, saya masih tahun 87. Tahun 87 pendakian. Kemudian saya diajarin sama salah satu guru di situ yang ngajakin saya, bapaknya itu salah satu guru di situ, sesepuh lah istilahnya. Nah, awakmu bakalan nemoni telu perkara ning kono. Nah, kamu akan menemui 3 perkara katanya tuh. Nanti kalau di sana diam aja, jangan ngomong. Setiap ucapanmu yang negatif akan timbul. Ya. Jadi saya setiap pendakian tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang bagus gitu. Jadi harus menggunakan positive thinking selama perjalanan itu. Nah, setelah itu saya masuk ke Ngerambe. Kami disambut sama Pak Kamituo. Pak Kamituo itu Pak Lurah lah, istilahnya Pak Lurah di sini Pak Lurahnya. Kami disambut, kemudian kami disambut sama masyarakat sekitar bahwa tim kami akan melakukan pendakian Napak Tilas Eyang Lawu. Dari situ saya sendiri kaget waktu disambut itu. Ternyata orang ini terkenal ya. Dan memang beliau itu sangat terkenal karena masih keturunan keluarga Mataram, Majapahit. Mas Momo ini masih keturunan dari para Majapahit, gitu. Nah, setelah itu kami masuk ke lokasi situ di Ngerambe itu ada salah satu yang menarik buat saya. Kami waktu mau pendakian itu disembelihin ayam. Tapi di situ rumahnya, mohon maaf, ini bukan terkait dengan ras ya. Daerah itu sebetulnya Muslim. Orang-orangnya Muslim. Tapi karena ada peristiwa zaman dulu yang kurang sedap terkait Indonesia, mereka dipindahkan agamanya. Mereka berpindah agama semuanya. Daerah itu. Satu daerah itu? Iya. Nah, mereka menggunakan salib semuanya. Nah, tapi pada saat motong itu, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun, saya akan motong ayam ini. Nah, saya sendiri, udah pakai Bismillah, saya yakin saya boleh makan itu. Halal itu ya? Halal gitu. Nah, setelah itu, kami dipersiapkan untuk makan di situ, disambut ke masyarakat. Esok paginya kami berangkat ke makam. Makam itu masih keturunan Brawijaya V. Raja Brawijaya V itu punya anak Ki Joko Budek. Buduk itu korengan. Budik ya. Budik ya. Tapi dipanggil Buduk. Nah, Raja Mataram minta di batunya itu supaya bisa keluar air. Kemudian raja itu punya tanaman berupa pisang, pohon pisang. Pisangnya itu sangat disukai sama istrinya raja. Jadi barang siapa yang bisa membuat air ke situ, mengalirin area perkebunan tersebut,
Kalau laki-laki akan dijadikan anak mantunya, dinikahkan dengan Roro Jonggrang, anaknya. Nah, kalau perempuan akan dijadikan anak angkat, bersanding dengan Roro Jonggrang. Nah, setelah itu, Ki Joko Buduk ini, dengan kesaktian tongkatnya itu, ditancap itunya. Tongkatnya? Iya, ke batu. Keluarlah air di situ. Nah, keluar air dan mengalirin air sekitar. Begitu dengar siapa yang bisa melakukan itu, sayembara itu ya. Siapa yang bisa melakukan itu? Oh, ini namanya Ki Joko Buduk. Nah, akhirnya dipanggil sama raja. Tapi karena raja melihat kondisinya badan seperti itu, akhirnya raja tidak mau menerima. Oke. Nah, akhirnya disuruh mandi di salah satu sendang. Di salah satu sendang itu saya nggak hafal karena daerah itu. Kalau yang itu masih ada tuh. Yang aliran sungai itu sampai sekarang masih ada, sendang itu masih ada di Ngawi itu. Oke. Nah, itu masih ada. Nah, tapi yang satunya lagi nih saya nggak paham areanya. Ki Joko Buduk itu ada permasalahan dengan pengawalnya, pengawal raja. Raja memerintahkan untuk mandi ke kali tersebut, sementara yang pengawalnya ini untuk menghabiskan si Joko Buduk. Karena apa? Si pengawalnya itu budak, tidak bisa mendengar, dia cuma dapat perintahnya untuk dihabisin. Jadi kayak salah paham gitu. Iya, salah informasi, misunderstanding. Akhirnya begitu di kolam tersebut, Ki Joko Buduk itu jasadnya bukan memendek, tapi memanjang. Begitu akan dikubur di situ, memanjang, nggak bisa pendek. Terus punya wasiat, kalau aku mati, tolong dimakamkan di Bukit Ilir-Ilir. Nah, setelah itu, dibawalah Ki Joko Buduk itu ke Gunung Bukit Ilir-Ilir, di kawasan Kerambi juga tuh. Nah, kami sebelum pendakian menuju ke sana dulu, Dan itu masih ada kekerabatan dengan Mas Momo nih. Nah, Mas Momo, Guru Merpati Putih, karena dia masih keturunan dari Brawijaya V. Nah, Mas Momo sekarang sudah almarhum. Jadi kami sowan di situ dengan tim yang akan berangkat. Nah, makamnya cukup sederhana, dengan batu nisan yang sederhana, tapi kelihatan itu kuno. Semuanya kuno, tidak ada bangunan zaman yang tahun modern. 60-an itu nggak ada. Itu udah di atas 50-an lah, direnovasi. Nah, setelah itu kami sowan dan tidak ada unsur apa-apa, cari kesugihan atau pengen apa gitu, karir sukses, kami tidak ada. Nah, kami cuman sowan di situ, berdoa bahwa kami akan melakukan napak tilas menuju ke Gunung Lawu. Dan Brawijaya V ini sebetulnya dengan Eyang Lawu ada kaitannya, gitu, ada kaitannya. Dan Mas Momo ini masih kekerabatan dari Brawijaya V, keluarga Brawijaya V. Nah, kami akan ngikutin jejaknya para Eyang Lawu yang pendakian itu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi pendakian itu khusus untuk keluarga raja. Iya, paham. Nah, dari situ selesai di makam. Di area makam itu ada buah. Dan itu buah seumur-umur saya baru makan itu. Asem, tapi buat pendakian rasanya bisa manis. Buah apa tuh? Saya belum pernah lihat. Jadi warnanya hijau. Saya ngambil 5. Dikasih tahu sama Hermanto, teman saya itu. Mas, bawa yang banyak, Mas, buat bekal di sana, Mas, nanti, Mas. Nah, setelah itu saya cukup bawa 5. Saya ambil ganjil-ganjil aja. Teman saya Hermanto bawa 15. Nah, setelah itu kami pendakian. Pendakian pun kami masuknya Isya. Selesai sholat Isya. Malam, Om? Iya. Cahaya cuman sebatas senter-senter kecil. Kami tidak menggunakan senter besar. Nah, pada saat masuk daerah Jatiroto itu ya, masuk ke dalam Jamus,
kami disambut sama ayam hutan di situ. Disambut ayam hutan, setelah itu, udah tenang, jalan terus di pos 1. Nah, kami ketemu dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pendaki yang kelima, karena ini yang keenamnya. Nah, saya yang kelimanya itu dikasih cerita bahwa di depan itu nanti ada pohon tumbang besar sekali, dan kita harus melintasi area itu. Nah, pada saat tumbangnya itu mereka pas pendakian yang kelima jatuhnya pas di depan mereka. Oh, iya. Gitu. Hermanto itu kena lihat petirnya itu pas di kakinya gitu. Jeder, pohon itu tumbang. Nah, itu yang pendakian kelima yang diceritakan ke saya. Terus, oh ya nanti kita lewat di sana berarti ya? Iya, kita lewat itu. Dan saya nanya, ini saya belum pernah lewat sini loh. Daerah sini saya belum pernah. Ini jalur yang tidak semestinya ya berarti ya? Iya, ini jalurnya Eyang Lawu. Eyang Lawu pada saat dikejar sama Mataram, beliau lewat sini. Nah, sekitar kurang lebih jam 7-an, pada saat pendakian itu, saya melihat ada orang yang sedang bekerja, 2 orang, tenda warna orange. Mereka sedang gergaji. 2 orang itu satu sedang gergaji, satu sedang jalan. Saya melihat di daerah itu. Cuman saya diam, saya tidak. Itu halusinasi apa bukan? Saya gini, wah, saya lihatin sambil jalan gitu. Wah iya orang. Cuman saya diam. Saya tidak mau ngomong. Pendakian terus. Nah, pas di pos 2, pertemuan dari beberapa penjuru. Ada yang dari Cemoro Sewu, terus yang kami ketemu di situ, di pos 2 itu, pertemuan di situ. Nah, setelah kami ketemu dengan orang-orang banyak, ketemu, saling mengenal, saling sapa. Nah, mulailah kami melanjutkan perjalanan. Semangat saya sudah mulai timbul karena sudah ketemu dengan pos 2, udah tenang saya. Udah banyak orang, udah jalannya ini yang semestinya berarti. Iya. Nah, dari situ saya mulai melihat ada beberapa keunikan. Tadi keunikan yang pertama melihat orang yang sedang gergaji. Kemudian tim saya paling belakang. Karena saya belum tahu area itu. Yang saya daki itu datar gini aja. Yang saya daki itu, waduh, lewatin batu-batuan yang sulit sekali buat saya. Dan saya hanya pakai sepatu buat di karang itu. Nah, ini saya pakai sepatu yang warna merah itu. Oh, ini potasinya. Iya, itu saya pakai sepatu karang. Harusnya pakai sepatu yang langsung ikat gitu. Nah, dari situ saya bisa ngelihat, kok aneh ya, Mas Momo jalannya kayak Bango ya. Nah, gitu. Jalannya kayak Bango ya. Kan Bango itu kan jalannya kan kakinya begitu ya? Ya, satu gitu. Nah, saya melihat itu. Tapi ini bukan halusinasi. Kemudian saya melihat Mas Jati, namanya Mas Jati yang baju abu-abu. Mas Jati jalannya kok seperti maung gitu ya. Nah, seperti maung. Jadi ada keanehan buat saya. Ini ada apa nih? Kok orang-orang nih saya diperlihatkan gitu. Nah, udah gitu. Teman saya yang namanya Hermanto itu, wah, dia kayak Habib gitu. Tipikalnya kayak Habib Hermanto. Nah, setelah itu saya melihat teman saya yang satu lagi, wah ini orangnya ilmu sabar ini. Yang Mas ini ilmu sabar, Mas Kito. Ilmu sabar. Kemudian yang satu lagi, wah yang kecil ini kok ada sesuatu nih, kayaknya ini mau cari kesugihan ini, tipenya nih. Nah, dari situ saya tidak bicara, masih terus jalan. Saya nanya lagi, Toh, masih jauh nggak Toh? Karena biasanya saya pendakian ini udah sampai, kalau berangkat subuh, saya jam 12 itu udah sampai puncak gunung. Nah ini Isya jam 7 pagi, kemudian jam 11 kok masih di tengah-tengah. Belum sampai puncak. Saya nanya lagi, Toh ini masih jauh Toh? Dekat lagi Le. Wah, ngasih semangat aja dia, dekat lagi. Saya berpikir, oh ya di atas gunung masih ada gunung lagi, di atas gunung masih ada gunung lagi. Saya sambil bayangin posisi Gunung Lawu seperti apa. Oh ya posisi saya berarti masih ada di sini gitu. Nah setelah itu kami
istirahat di pos 3, tim yang kami sewa porter di situ, yang masyarakat dari bawah itu, mereka ada yang jalan duluan untuk membuat tenda, mempersiapkan kami di sana, masakan, pokoknya begitu kami datang, siap makan, siap saji gitu di sana tuh. Nah, setelah itu kami lanjutkan perjalanan. Ini sudah jelang maghrib. Nah, jelang maghrib, kami masih melanjutkan perjalanan itu, masuklah Pasar Dieng. Nah, di Pasar Dieng itu, tiba-tiba ada sesuatu yang unik. Kita jalan, kok balik lagi ke sini? Karena Pak kondisi tiba-tiba awan datang. Embun kayak embun gitu. Awan datang, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain embunnya tuh. Nggak bisa ngeliat ke sana kemari. Kita nggak bisa lihat sesuatu. Jarak pandang pendek. Oh, kemudian, kok aneh. Udah gitu saya bilang, saya teriak, komando saya ambil alih ya. Wah, saya teriak, komando saya ambil alih. Semuanya diam, jalannya mundur. Saya suruh jalan mundur. Setelah itu saya keluarin senter saya, senter yang paling besar. Teman-teman pakai senter yang kecil, saya pakai senter besar. Saya senterin ke atas. Tuh, kita ada di sana tuh. Puncaknya di sana. Ada yang jawab di sana tiba-tiba. Ada orang main center, wah, iya. alhamdulillah, itu tempatnya. Udah, posisi kita jalannya lurus ya. Dari sini lurus. Jangan ada yang bergerak kiri kanan. Kami kurang lebih ada 20 menit, muter di situ 20 menit. Jalan balik lagi ke sini. Udah naik atas, tiba-tiba balik lagi ke sini. Saya ingat Pasar Dieng ini pasar setan. Oke. Jelang maghrib itu Pasar Dieng itu ramai. Kayak ada orang yang jualan di situ tuh. Tapi kondisi saya pada saat itu saya tidak mendengar hal itu. Oke. Konon menurut cerita masyarakat, Pasar Dieng itu adalah pasar setan. Tapi saya tidak mendengarkan hal itu. Nah, setelah itu saya komando, saya ambil alih dengan menggunakan senter saya yang paling besar sendiri. Orang-orang pakai yang kecil, saya pakai senter besar. Senter saya kasihkan ke Mas Momo. Mas Momo, silahkan. Tadi sudah saya ambil alih. Sekarang silahkan diteruskan Mas Momo yang mimpin. Ya, makasih. Nah, sampailah kami di atas. Tim 1 yang porter itu sudah menunggu kami di atas. Kok lama sekali pendakiannya? Iya, kami kesasar. Mereka sudah menunggu kami itu dari jam 5. Prediksi mereka tuh jam 5, kami sudah sampai di situ, di pasti kaki gunung itu. Nah, setelah kami sampai situ, kami cerita, terus ada sesuatu yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman, besok kita mandi, hanya dikasih waktu 15 menit. Saya sampaikan. Saya ngomongnya nyeplos saja. Saya dikasih hanya waktu 15 menit, dan nanti akan datang petir besar sekali. Badai akan datang. Nah, setelah badai datang, kita nggak tahu. Harus cepat-cepat kembali ke tenda. Saya sampaikan seperti itu. Nah, keesokan paginya, supaya kami seger kan ya, yuk kita mandi di Sendang Derajat. Nah, pas pagi hari itu saya ngeliat, loh, kok Gunung Lawu sekarang ada makamnya ya? Di puncaknya itu sekarang udah ada makamnya. Dulu nggak ada yang kayak gini-ginian ini. Sekarang udah ada kayak gituan. Kemudian di sampah limbah, dibikin pagar di situ. Wah, kok jadi begini? Kok jadi rusuh, jadi kotor. Nah, itu kan kalau ada makam, seumur-umur saya nggak pernah ada makam itu. Dari pendakian tahun 87, kemudian pendakian ke 2006, baru 2006 saya tahu ada makam di situ. Dibikin rumah gitu. Terus, kok ini aneh ini? Saya bilang ini aneh. Yaudahlah, kita mandi aja loh. Mandi. Nah, pada saat pendakian itu, teman-teman tuh cerita, Le, kalau bisa mandi 7 ember itu di sana, Le bakalan jadi orang yang sakti, Le. Di sana tuh mandi cuma 1 ember, udah gak ada yang kuat, Le. Oh iya? Saya bilang gitu. Iya, Le. Ini semua mandi paling 2 ember, 3 ember, Le. Gitu. Begitu sampai sana, saya langsung lihat Sendang Derajatnya. Saya cuma pegang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin mandi ya. Nah, selesai itu. Dan Sendang Derajat itu tidak ada pemandian. Zaman dulu tuh nggak ada. Tahun 87 tuh nggak ada sama sekali. Begitu saya datang situ tuh dibikinin pemandian kayak gitu. Jadi iya. kayak orang bedeng-bedeng gitu ya. Kontrakan itu slot 1, 2, toilet 1, toilet 2 gitu. Nah, sampai yang kuat di situ.
Nah, saya coba. Teman saya cuma 1-2 ember. Nah, siapin 7 ember. Saya bilang gitu. Saya siram gini, blur. Terus tambahin lagi. Buat saya belum dingin kayak gitu, belum dingin. Buat mereka sudah dingin. Saya nggak merasakan dingin itu. Terus udah gitu, Lek, yakin Lek? Lah, tambahin lagi. Biar 7. Wah, teman-teman saya yang itu, temannya Hermanto itu langsung takjub. Ini siapa orang ini? Nah, pas tinggal 2 menit, petir datang. Jatuh di situ. Langsung kocar kacir. Ayo, cepet balik. Karena kita dikasih waktu cuma 15 menit. Balik ke ke tenda. Ya. Langsung mereka pada diam aja. Saya langsung disidang di situ. Disidang Sama timnya Mas Hermanto itu. Oke. Karena saya kan bukan bagian dari timnya dia. Saya tim comotan itu. Tim comotan untuk mau ikut pendakian. Ditanya sama Mas Momo. Mas Amin dari mana? Saya temannya Hermanto, Pak. Enggak, saya mau nanya aja. Apa yang diomongin Mas Amin? Kok kejadian ya? Loh, emangnya ada apa? Tadi Mas Amin ngomong kita hanya dikasih waktu 15 menit. Tapi kejadian. Nggak ada petir itu. Iya. Nah, terus gini ya Mas ya. Kami kan sebelum pendakian ini dipanggil sama Eyang di Gadok. Nah, Eyang itu sebelum kami berangkat diwejangin bahwa kalian nanti akan ketemu dengan orang yang akan membuka aura di situ. Oh. Dia akan cerita tentang Gunung Lawu, dia akan cerita tentang kalian. Nah, oh gitu ya. Wah, saya nggak tahu Mas. Saya orang biasa kok Mas. Enggak. Ini jangan-jangan apa yang disampaikan oleh eyang saya, eyang kami itu wanti-wanti seperti itu di awal. Wah, saya coba ya Mas ya. Saya tadi waktu jalan kita pendakian itu, saya melihat Mas Momo ini punya ilmu bango ya. Langsung Mas Momo, wah, kok tahu? Nah, kalau Mas Jati punya ilmu ini ya, macan ya. Mas Jati sendiri kaget. Nah, Hermanto punya ilmu Habib. Jadi Hermanto tuh sering belajar tentang kitab-kitab para habaib gitu. Terus Mas Kito ini punya ilmu sabar gitu. Dan itu saya baca hanya tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba muncul dan itu bukan halusinasi, tiba-tiba kok diperlihatkan seperti itu gitu. Nah, setelah itu Mas kita baca doa bareng-bareng kan ini malam Suro, malam Muharram. Kita baca doa, kita wirid. Setelah itu nanti Mas Amin tolong ceritakan terkait dengan diri Mas Amin. Loh, maaf Mas, saya hanya tamu Mas. Karena saya bukan apa-apa Mas, saya nggak ngerti hal itu Mas. Nah, saya tetap bersikeras seperti itu. Nggak, ini kayaknya Mas ini benar yang disampaikan oleh Eyang itu. Akhirnya oke lah, saya akan sampaikan. Nah, kapan kita pulang? Besok pagi kita pulang. Jam berapa kita pulang? Jam 5 dari sini, selesai sholat subuh kita turun langsung. Nah, dari situ saya belum cerita tentang apa-apa. Saya masih serius mikirin perjalanan Napak Tilas itu karena ini yang pertama buat saya untuk pendakian Napak Tilas Eyang Lawu, dan mudah-mudahan kita bisa dikasih rahmat sama Allah karena Eyang Lawu ini dia masuk Islam. Gitu. Dia akhirnya masuk Islam. Yang selanjutnya Eyang Lawu itu mokso. Mokso itu menghilangkan dirinya dan kita tidak tahu di mana posisinya. Itu cerita yang disampaikan oleh Mas Momo ke saya karena Mas Momo masih keluarga Brawijaya 5. Hermanto masih keturunan Kediri, mereka tuh masih keturunan para raja. Kalau saya kan orang biasa. Nah, itu dari awal ceritanya pendakian, kemudian kami turun.
Nah, pada saat kami turun itu, saya dipertemukan dengan orang aneh lagi nih. Apa tuh? Saya ngeliat orang yang sakit jiwa. Di tengah jalan kami ketemu orang sakit jiwa, terus begitu pandangannya kosong. Pandangan kosong, kemudian saya tanya. Yang lainnya nggak mau respon kan, saya yang respon duluan. Mas, kenapa mas? Saya tanya. Ini mau saya obatin ke Gunung Lawu sana, mau saya mandiin di sana. Ngapain dimandiin? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya Hermanto ngasih, nih buat makan, ada apel. Kasih apel, ada yang ngasih minum. Terus begitu, sebentar. Ini kamu nih sakit jiwa, tapi kamu ini kayaknya ditinggal pacar nih, saya bilang itu. Bener nggak kamu ditinggal pacar? Iya, saya tabok. Pas ininya. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus ikutin lagi, sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu sembuh ya? Sembuh. Nah, semakin penasaran Mas Momo, terus Mas Jati, semua pada kaget. Kok bisa sadar ya orang itu ya? Bisa istighfar ya? Terus saya tanya, Mas, ini sebaiknya turun aja Mas, gak usah diobati di sana. Nanti musyrik Mas di sana Mas. Sebaiknya pulang aja. Dah ini udah sembuh kok, insya Allah sembuh orang ini. Adikmu sembuh, saya bilang gitu. Kalau kamu bawa ke sana, malah nanti nambah lagi. Udah pulang aja. Nah, ada satu cerita nih Mas, yang terlewatkan. Nah, kami ini foto ceritanya di sana tuh. Oke. Foto-foto. Nah, pada saat foto itu orang pada foto-foto. Nah, saya kan belum pernah ada foto di Gunung Lawu nih. Nah, tiba-tiba ada mas-mas ini, 2 orang ini. Oke. Nah, Mas, boleh nggak aku minta tolong dipoto Mas? Kami ini Mas, rame-rame Mas. Karena saya sendiri juga nggak bawa kamera. Handphone saya masih 338. Kalau buat lempar kucing di sana bisa kucingnya mati lah. Nah, kami pakai itu akhirnya. Mas, tolong ya dipoto ya. Oh, dipinjam sama yang ketemu? Enggak, kami dipoto-foto semuanya. Dipoto pose 1, pose 2. Ini kalau nggak salah pose kedua. Oh. Pas di pucuknya nih, pucuk Lawu. Nah, setelah itu, nanti minta tolong ya Mas ya, dikirim ya. Jadi minta tolong nih, mungkin para pemirsa nanti yang pernah lihat saya, ya saya ucapkan terima kasih. Foto ini sudah sampai ke saya, nih, ke kami semuanya. Oke. Nah, uniknya, kami itu nggak bawa handphone, dia nggak bawa handphone, dia cuma bawa kamera. Nah, saya cuma bawa improvisasi. Gak bawa pulpen, gak bawa kertas, saya ngambil ini. Ada daun. Oke. Saya tusuk-tusuk daunnya. Nomor Mas Jati 0813 sekian. Mas, nanti tolong kalau udah jadi fotonya, kirim ke nomor ini ya Mas ya. Nah, tolong ini, jangan sampai rusak. Apa daunnya ini? Iya. Tolong disimpan. Baik Mas, nanti saya kirim Mas. Alhamdulillah setelah 2 minggu kami pulang, foto ini datang. Masya Allah, itu sesuatu yang unik itu. Nah, itu yang waktu di atas ya kita cerita di atas. Nah, selanjutnya yang tadi yang orang yang sakit jiwa itu, akhirnya kami tinggalkan dia. Saya langsung ke bawah nih. Ke bawah itu menunjukkan yang cerita di awal tadi, yang orang gergaji. Iya. Yuk kita ke bawah yuk, saya bilang gitu. Yuk kita ke bawah, kita lihat orang yang lagi kerja di bawah yuk. Kayaknya kayu jatinya bagus-bagus itu. Kita ke sana. Mana Mas? Itu. 2 orang lagi pada kerja jalan-jalan. Mana Mas? Itu lihat di bawah. Terus, yang mana Mas? Itu orangnya. 2 orang lagi kerja, 1 lagi jalan-jalan. Astagfirullahaladzim. Mas yang mana? Ini saya tunjukin. Nah, akhirnya semuanya ngumpul, Mas, ini daun loh Mas. Itu yang merah, orangnya ada di bawah itu. Tolong Mas. Mas, sadar. Saya sadar, saya bilang itu. Itu lihat 2 orang. Mas, itu daun sama bunga. Saya langsung buka mata sambil doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya lihat lagi. Oh iya, daun. Oh,
nih, saya kasih ilmu di sini. Ternyata pada saat Eyang Lawu dikejar sama kerajaan Mataram itu, Eyang Lawu ngambil salah satu hadis Nabi yang terkaitan dengan Rasulullah diserang sama kaum Quraisy, dikeroyok di situ, di rumahnya tuh dikeroyok. Nah, pada saat itu Rasulullah mengambil pasir yang ada di situ, ditaburkan dengan mengucapkan ayat yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril, latut yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nah, di sini mata kita dilamurkan. Oh. Nah, semakin mereka nanya, oh itu ada ayatnya Mas? Ada di Al-Quran. Latut yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu ada di situ. Coba. Jadi mata saya dan posisinya pada saat kami naik dan saya turun masih posisi yang sama orang itu. Dan saya pengen ketemu pada saat nanti saya turun, saya pengen ketemu orang itu. Gitu. Oh, yang di awalnya nggak sempat nanya ya? Iya. Begitu sampai bawah, astagfirullahaladzim. Mas, sadar kan ya? Sadar saya. Udah, turun. Nah, setelah itu kami mandi, karena kan capek tuh. Mandi di gerojokan itu, di daerah apa namanya, saya nggak hafal. Setelah mandi, seger semuanya, capek hilang. Saya sengaja basahin tubuh saya pakai air gunung, supaya air gunung itu kan bikin awet muda ya. Jadi kalau kita dapat air gunung tuh biasanya insya Allah jadi awet muda. Oh, baru tahu nih saya nih, bener apa? Iya, karena dingin deh. Oh. Dingin bikin kencang gitu. Iya. Setelah itu saya sampai kita turun, disambut oleh masyarakat itu, selamat datang para pendekar. Nah, sampai sekarang di sana ada tulisannya selamat datang para pendekar. Ada monumennya tuh di situ. Jadi yang turun lewat Eyang Lawu itu disebutnya para pendekar. Nah, setelah itu saya disidang sama teman-teman di situ, ditanya-tanya, Mas, yang tadi ayat Mas sebutkan di situ, itu ada ya di Al-Quran? Ya, ada lah, maksud saya bikin ayat sendiri, gak mungkin lah. Nah, itu tolong nanti saya minta catatannya. Nah, terus kok yang Mas sampaikan waktu di puncak itu, semuanya pas. Oke. Saya memang punya ilmu, Mas Momo itu bilang, saya punya ilmu bangau, memang saya orang Merpati Putih. Kalau Mas Jati itu memang saya dari Kulon, Prabu, jadi saya punya ilmu maung. Iya. Nah, kemudian Hermanto memang benar bahwa ini dia kelihatan Habib, memang dia suka ngamal-ngamalin gitu, amalan-amalan dari para habaib. Nah, kemudian Mas Kito, kok jenengan tahu saya jadi orang yang sabar gitu? Kok bisa tahu saya orang yang sabar, gak pernah marah? Nah, saya juga nggak tahu Mas, itu yang kami baca di sana. Saya baca waktu itu. Terus yang satunya, mohon maaf Mas, aku memang lagi nyari wangsit naik ke gunung itu cari sesuatu gitu. Tapi dengan dibukanya seperti ini, alhamdulillah saya sadar Mas, saya nggak akan melakukan cari kesugihan karena dia pedagang. Oke, mencari penglaris gitu. Iya, betul. Nah, satu keunikan yang punya rumah, begitu kejadian itu, dia langsung masuk Islam. Pak, aku baca syahadat ya, tolong dibantu. Kenapa? Saya ingin masuk Islam, Pak. Saya pengen kembali lagi ke Islam, Pak. Saya langsung, wah, Pak, tolong dipikirkan kembali. Saya bukan datang ke sini untuk mengislamkan Bapak. Saya tidak melakukan hal itu. Kami tidak ada unsur-unsur itu. Kami hanya pendakian. Dan kami hanya sebatas napak tilas. Nah, setelah itu kami bimbing untuk baca syahadat. Alhamdulillah setelah baca syahadat ya kita bertakbir semuanya tuh. Setelah bertakbir, Pak, sekarang Bapak jadi bagian dari saudara saya. Nah, nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya. Nah, dari situlah saya punya pengalaman bahwa setiap pendakian itu kita tuh diwajibkan untuk diam, tidak boleh melakukan sesuatu, apa ya, kalau kita niat
apa yang diniatkan akan muncul gitu. Oke. Jadi pada saat saya pendakian itu selalu positif. Nah, karena guru saya sudah bilang, setiap ucapanmu yang kamu sampaikan itu akan terjadi. Gitu. Itu guru saya yang bilang. Nah, setelah itu kamu nanti pendakian itu akan menemui 3 hal. Satu, kalau kamu dikejar sama tawon. Nah, ini bagi para pemirsa ya. Kalau misalkan pemirsa ada di posisi di gunung, Iya. terus ketemu dengan tawon atau oke. lebah, terus lebah itu nyerang, artinya kita disuruh cepat. Oh. Nah, kalau misalkan kita duduk di pos gitu, pos 1, pos 2, nah, tiba-tiba kita dilingkari sama lebah, artinya kita dipercepat, jangan banyak istirahat di situ, karena berbahaya. Nah, itu memang benar, waktu kejadian itu, setelah kita pergi, tiba-tiba ada masalah. Itu di pos 2. Nah, itu artinya apa? Lebah itu bukan sesuatu yang akan menyerang kita, tapi dia akan menyelamatkan kita dan memberikan jalan. Nah, ketemu yang keduanya, itu adalah burung jalak. Nah, saya ada sesuatu yang unik pada saat pendakian pertama itu melihat orang disamber sama burung jalak. Yes! Ternyata apa? Burung jalak itu ngasih tahu di bawahnya itu ternyata jurang. Oh. Itu kejadian di Gunung Lawu. Jadi pada saat ketemu dengan burung jalak itu jalan, nunjukin jalan. Nah, kesana kemari. Nah, itu ikutin area itu. Kalau kita belok kiri, pasti akan disamber. Nah, yang satunya lagi akan menemukan 3 hal. 3 hal itu yang terakhir, ucapan. Jangan berucap. Begitu kita berucap, kayak tadi saya bilang, nanti 15 menit akan terjadi badai. Benar kejadian badai. Nah, saya sampaikan ke tim, jadi pada saat usai pendakian, next kalian akan melakukan pendakian yang ke-7, hindari niat-niat yang tidak bagus. Nah, terima kasih saya diundang di sini sama teman-teman untuk menceritakan ini. Dan kalau itu ada yang benar ya bukan dari saya, semuanya dari Allah. Dan saya datang ke sini sama Mas Hermanto itu kan saya dipaksa. Ada yang orang datang kan satu grup. Iya. Udah direncanakan. Nah, saya orang yang tanpa perencanaan. Oh. Di luar perencanaan mereka. Iya. Orang yang diculik berarti ya? Ah, itu yang itu. Setelah itu saya mengatakan seperti ini, ya kalau ada kebenaran ya Allah itu yang memberikan. Melalui saya cuma bercerita aja. Pas kejadiannya. Kodratullahnya memang itu. Memang seperti itu jalannya. Ya. Dan Pak yang masuk ke Islam, Pak siapa namanya saya lupa itu. Jangan masuk Islam karena ada unsur. Enggak Pak, saya udah ikhlas. Saya pengen kembali ke Islam. Alhamdulillah, anaknya juga masuk Islam, bapaknya juga masuk Islam. Wah, itu berkah buat kami yang waktu pendakian di tahun 2006, Mas Momo juga merasakan. Mas, next saya akan undang Mas Amin lagi. Waduh, ini yang terakhir saya bilang gitu. Iya. Ini yang terakhir untuk pendakian Gunung Lawu. Dan saya terima kasih saya bilang itu. Bisa sama-sama kita dalam satu tim. Nah, setelah itu, saya pulang lebih dulu. Saya naik bis, diantar sama Mas Momo sampai depan Jalan Raya Ngerambe itu, Pasar Ngerambe. Udah saya naik bis ke Jakarta. Yang mereka masih tertinggal di Ngerambe untuk ketemu dengan warga di situ. Nah, setelah yaitu 2 minggu, saya dapat foto ini. Dan ini, waduh, luar biasa. Saya mengalami zaman purba. Iya. Nulis pakai daun, itu terjadi. Nulis daun di bolong-bolong gitu Om berarti Om ya? Iya, itu saya tulisin pakai ranting-ranting yang ada di situ, coblos-coblosin, jalan ini, nomor telepon ini. Tolong disimpan, jangan sampai rusak. 2 minggu kemudian saya dapat foto ini. Sampai nih? Iya, sampai. Mas Amin fotonya nyampe, ternyata daun itu bermanfaat tuh. Nah, jadi saya ingatkan ke pemirsa, jadi jangan sampai pemirsa itu misalkan
pendakian nggak ada alat, tapi bisa kita menggunakan yang lain, gitu. Dan saya diajarkan menjadi seorang survival. Setiap sesuatu itu pasti ada manfaatnya, tapi kita tidak tahu. Saya dengan daun, dengan ranting bisa manfaat. Walaupun saya tidak ada handphone masih 338, bayangin cuman berapa jam akhirnya habis, kita nggak ada komunikasi. Benar-benar. Itu kejadian. Nah, itu yang saya alami dari cerita Napak Tilas Gunung Lawu, dan tim saya itu bagian dari tim para kerajaan ya. Tim kerajaan dari Brawijaya 5, Mas Momo. Kemudian tim dari para kiai itu Hermanto. Nah, ada satu lagi Mas Jati, itu tim dari Prabu, keluarga Prabu. Nah, itu yang saya alami Mas selama saya pendakian, dan saya tidak ada unsur apa yang saya alami itu adalah sesuatu yang nyata, tidak ada cerita-cerita yang saya buat. Oke. Gitu. Jadi begitu saya lihat, tiba-tiba saya ilmu itu keluar. Nah, itu kenapa bisa begitu, Om? Satu, saya juga tidak tahu, Mas. Berarti itu spontan aja? Spontan, ya. Pada saya membaca Mas Momo itu punya ilmu. Ini itu, dari cara jalannya? Iya. Itu. Tiba-tiba saya diunjukin kok jalannya kayak bango. Nah, jalannya tuh, ya kita melihatlah. Ya kalau burung bango begitu jalan. Iya. Tetap satu. Dan jinjit gitu Mas Momo, Iya. jinjit. Persis banget itu. Diperlihatkannya persis itu. Nah, yang ilmu macannya itu juga saya lihat, wah ini persis nih. Punya ilmu macan ini. Ya mudah-mudahan ilmu itu sudah hilang, karena itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Ya kami berdoa ya, semuanya tim saya itu adalah tim orang-orang yang baik. Gitu. Oke, ini mendaki di tahun 2006 Om ya. Iya. Dan ini momentum yang paling epic. Ya. Iya, satu ini Om. Betul. Dan juga sempat mengislamkan warga sekitar. Nah, itu yang epic banget sih Om. Jadi mungkin ini kita flashback ke masa lalu Om ya. Jadi dari sempat Om Amin bilang cerita di daerah situ memang semuanya non-Islam ya. Iya. Awalnya Islam. Awalnya Islam. Cuma dijadikan non-Islam di daerah situ. Iya. Karena politik ya. Iya. Politik itu akhirnya kalau mereka agama Islam, berarti mereka disebutnya pemberontak negara gitu. Jadi akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke agama lain. Gitu. Keluar dari Islam ya. Iya, ke agama lain. Dan itu karena suatu paksaan berarti Om ya. Situasi politik ya. Paksaan dan ancaman. Wah, betul gitu kondisinya itu. Apalagi daerah Ngawi kan daerah seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan dulu Om ya, zaman dulu, bukan sekarang. Kalau yang sekarang kan mereka sudah mulai modern kondisi. Dan saya sendiri ngelihat Ngerambe sekarang sudah jauh beda, seperti bukan kayak yang dulu saya alami. Dulu mereka orangnya ya situasinya seperti itulah. Oke. Begitu saya datang ke sana, wah sudah berubah, wah modern semuanya. Enak. Kalau setelah 2006 sempat ke sana lagi berarti Om? Cuman ngelewatin aja, saya ngelewatin, gitu, saya lihat, wih sekarang sudah modern. Udah agak maju berarti ya? Gak kayak dulu lagi gitu. Iya. Dan saya punya PR, sampai sekarang saya sudah sampaikan ke teman-teman, yuk kapan-kapan kita datang ke sana, kalau bisa kita bakti sosial lah ke sana gitu. Melihat kondisi masyarakat sana kayak gimana. Tapi saya senang bisa diterima sama Pak Lurah di sana waktu itu. Kemudian saya diterima sama masyarakat di situ. Wah itu indah sekali. Dan saya jarang Om pendaki begitu ya. Iya. Tiba-tiba satu warga situ bisa datang kumpul bareng-bareng gitu. Menyambut kami. Kan mana ada orang mau pendakian bebas aja pendakian gitu. Nggak ada kayak kata-kata penyambutan. Nah gitu. Tapi itu ada Om. Iya. Semua di luar dugaan saya. Saya datang, begitu saya datang ke sana, kami datang, langsung disambut sama Pak Lurahnya. Kami tua ya di sana sebagai Pak Ketua. Ya. Kami disambut, terus selamat datang, selamat istirahat, suruh makan. Bayangin di kampung itu kita makan rame-rame gitu sama masyarakat situ. Disambut berarti. Iya.
Itu jarang terjadi kayak gitu. Iya. Selama saya pendakian di Gunung Lawu, Mm. yang pertama dan kedua itu tidak ada, yang ketiganya karena kita masih mungkin ya keturunan dari para Oke, raja-raja. raja-raja itu. Nah, Oke, berarti kan ini Om Amin kan jalur pendakiannya ini lewat jalur spiritual berarti Om ya? betul. Bukan jalur yang Semestinya. komersil ya. Iya. Kayak misalkan di tahun 2006 mungkin ada Cemoro Sewu dan Semua Kandang udah ada ya. Iya, sudah ada. Nah, cuma Ceto belum ada pada Belum saat ada. itu. Iya, iya. Tapi kalau dari Cemoro Sewu Om sendiri udah pernah tuh? Sekali. Dua kali. Dua kali, ya? Dua kali. Oke, yang sempat tadi dijelasin juga sama gurunya ya. Ingat iya. 3 Hal itu. hal itu ya. Oh iya iya. Berarti ini jalurnya pada saat itu memang lewat desa itu, Om? Atau mungkin pada saat itu jalurnya apa sempat nebas jalur atau Betul. memang sudah ada jalur? Jadi pada saat masuk pertama itu kan kami masuk Gunung Teh. Oh, perkebunan teh ya? Perkebunan teh. Oke. Dan saya kaget ini kok kebun teh begini. Tiba-tiba ayam hutan tuh loncat. Kukuluyuk. Wah, loncat-loncat. Saya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kalau ayam hutan yang nyabet muka bisa sobek. Cuman Iya. diem aja, saya nggak mau ini. Nggak mau komentar itu. Oke. Baru kali ini saya. Dan dari situ pendakian pertama di Gunung Teh itu aneh nih. Itu udah mulai ada rasa-rasa aneh. Iya. Wah, ini pasti jalannya nggak bener ini. Cuman saya kan nggak berani. Oke. Karena nggak boleh ngomong gitu. Di dalam hati aja Iya. berarti pikiran itu. Wah, ini pasti jalannya nggak bener. Bener ternyata tuh. Kami masuk semak-semak. Wah, tim satu babat. Jadi kita babatin alas. Babatin alas. Nah, nggak ada kalau ini yang pendakian itu kan ada bekas jalan. Ada jalur gitu ya. Ini ada kakinya ini bekas ini ranting yang patah. Itu nggak ada. Berarti masih lebat buat Om. Masya Allah, itu kami itu ketemu semuanya hijau. Tidak ada apa namanya, semua ranting-ranting, pohon-pohon semuanya. Dan ranting-ranting yang pada jatuh itu membal, diinjak itu. Kayak udah jadi humus gitu ya. Iya. Jadi kami itu jalan di atas humus gitu. Mentul-mentul semuanya. Nah, saya ingatkan ke pemirsa, para perokok ya, terutama yang suka merokok, itu pada saat pendakian ke area-area gunung, terutama yang membal-membal itu, kalau ngerokok tolong matikan puntungnya. gitu, puntungnya dimatiin gitu, benar-benar mati. Jangan sampai menyisakan haranya di situ. Itu gembus bisa kebakar. Itu bahaya banget kalau kayak gitu. Nah, itu saya minta teman-teman yang sudah apa namanya fasih lah kawasan Gunung Lawu atau gunung-gunung yang lain, kalau misalkan menemukan yang kawasan empuk itu tolong untuk lebih hati-hati. Iya. Gitu. Dan saya baru pertama kali itu pendakian itu, wah ini aneh. Ya kan sempat ngeliatin ketemu sosok manusia Om, wujudnya Om, yang sempat motongin kayu itu. Itu manusia Om. Itu manusia, saya jelas melihat itu manusia lagi gergaji. Kan gergaji kampung itu kan panjang itu. Oh, yang besar itu ya. Gitu. Gergaji potong itu. Betul. Oke. Itu saya lihat. Saya diemin aja. Yang satunya lagi jalan di tenda itu. Saya lihat lagi ngangkatin, lagi dorongin kayu gitu. Itu bukan halusinasi, saya giniin, saya sadar kok. Sambil jalan itu. Pas pulangnya juga gitu, saya sadar kok. Nah, cuman pas saya ditekan sama teman-teman semua, ini Mas Amin, ini. Iya. Itu daun, Mas. Kok daun ya? Nah, itu ada orangnya lagi ngangkat. Itu lihat loh, orangnya lagi ngangkat. Enggak, Mas. Dideketin gini. Saya dideketin lagi kepala saya. Nih, Mas. Iya. Daun. Berarti jaraknya dekat tuh Om? Deket. Tapi saya ngelihatnya seolah-olah itu jauh sekali, Mas. Jadi, seolah-olah itu masuk di lereng gitu. Oke. Posisi lereng, nah itu dia bikin apa namanya? Bikin kayu di ini nanti tinggal nurunin gitu ya. Iya. Nah, saya pikir itu, saya ngelihatnya seperti itu. Mereka sedang kerja, bikin kayu di situ dikumpulin. Setelah itu nanti diangkut turun, diangkut. Gitu ya. Tapi ternyata nggak ada orang Om. Nggak ada tuh. Dan itu jelas banget. Teman-teman saya, nggak ada lereng, Mas. Lereng yang mana, Mas? Itu lereng, Mas. Itu lereng turun tuh orangnya tuh masih kerja, masih ngangkat-ngangkat. Mas, sadar Mas, istighfar Mas. Astagfirullahaladzim. Saya sadar kok nih.
Kalau saya nggak istighfar berarti saya nggak sadar. Saya bilang gitu. Yuk kita lihat lagi Mas. Yang ini kan Mas ya. Iya ini, nih tangan saya nih, lihat nih. Ini orangnya lagi jalan ini, lagi gergaji. Dipasin sama tangan Iya. dia. Diginiin, semua pada lihat. Mas, ini titiknya. Iya. Istighfar Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini daun Mas, sama kembang Mas. Terus saya langsung istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Saya buka, astagfirullah. Begitu saya lihat, bener Mas. Bener daun tuh. Iya. Dan saya melihatnya itu jurang gini, lereng gitu. Dan itu ada orangnya, Iya. lagi potongin kayu. Lagi gergaji gitu. Saya Iya, lihat iya. gini kok, lihat wah jelas banget itu Mas. Itu Mas, itu manusia Mas, bukan halusinasi. Kalau halusinasi saya nggak akan ngomong gini Mas. Iya. Saya lihat itu dia lagi gergaji. Lagi satu lagi ngangkat, lagi dorong-dorongin, ngatur gitu. Nah itu saya jelas. Dan juga ada keanehan waktu masuk Pasar Dieng nih, Om. Wow, gitu. Itu, waduh. Itu pengalaman. Sempat kepisah sama tim pertama itu ya berarti ya? Betul. Tim pertama sudah nunggu jam 5. Dari jam 5 sore, kami sampai jam 9 malam. Sampai di puncak. Jam 9 malam. Berapa jam tuh Om jarak dari Pasar Dieng ke puncak itu? Seharusnya kan cuma 15 menit ya. Kalau Normal ya? normal ya. Oke. Kayak saya ini udah terbiasa naik turun gitu, 15 menit ya cukup lah. Nah ini sampai 20 menit, diem aja di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jalan naik ke atas, turun lagi. Kok geser lagi ke sini, Mas? Mas, kok balik lagi ke sini, Mas? Coba jalan aja. Oh iya, kita salah jalan. Oke. Salah jalan, menaik lagi. Kok balik lagi ke sini, Mas? Sampai berapa kali? 2 kali. 2 kali. Udah gitu, saya lihat, kok logiknya gini ya, logiknya saya, Mas, mendaki itu lurus gini naik, Mas. Kok kenapa harus belok ke sini? Kok harus belok ke sana? Terus turun lagi gitu ya? Logiknya gitu loh, Mas. Terus si Mas Momo, iya ya, harusnya tuh kan kita mendaki itu kan naik gitu. Nah, Mas Momo itu apa namanya? Tim intinya paling pemberitahu jalannya. Iya. Karena kan beliau kan masih keturunannya itu. Oke. Jadi harusnya tuh kita ngikutin beliau. Nah, beliau sendiri malah bingung jalannya. Dan kaget juga berarti ya? Tapi yang uniknya apa? Pada saat itu kabut turun itu. Nah itu. Kabut. Jarak pandang berapa meter Om pada saat itu? Ya saya ngeliat 5 orang ke depan udah nggak bisa lihat. Tebel banget kabut. Iya. Tapi yang saya punya senter yang isi baterai 6 itu. Nah itu yang paling, itu nggak saya keluarin. Dan keluarnya itu pas Pasar Dieng itu? kondisi itu. Kok ada berkahnya juga saya bawa senter yang baterai 6 tuh. Terus nyala, jelas sekali. Nah orang-orang pada ngeliat. Oke. Ada yang balas. Ada yang sinyal berarti ya? Nah gitu. Pas yang balas itu, Mas itu jalannya Mas. Udah kita jalannya lurus aja Mas. Jangan belok lagi Mas. Oh iya. Nah, akhirnya sampai tuh. Sampai. Nah ini kan ada beberapa omongan yang langsung Kejadian tuh Om. Kan di malam itu kan sempat bilang besok mandi cuma 15 menit aja. Iya. Setelah itu bakal ada datang petir. badai dan petir. Kok bisa Om? Saya sendiri juga nggak tahu ya. Nah, itu. Saya bisa ngomong kayak gitu saya nggak tahu. Sampai Saya tidak rencanakan. teman-teman pendakian Om aja sampai kok bisa sih gitu ya? Nah makanya yang guru saya bilang anak kau ini 3 hal itu. Yang terakhir itu jangan berucap. Jaga lisan berarti Om ya. Apa yang kamu akan sampaikan bahkan terjadi. Tapi itu ngomong seperti itu memang spontan aja Om? Spontan saya. Mas, kalau bisa besok jam hanya 15 menit aja Mas ya. Karena ini bisa terjadi badai Mas. Dan petir akan nyamber Mas nanti Mas. Gitu. Kontan langsung ya dibayar. Iya. Dan untungnya nggak kenapa-napa tuh. Alhamdulillah, naudzubillah dari itu saya ngelihat petirnya nih. Jedar. Pas. Itu kena langsung gosong. Terus Mas Momo langsung lihat. Wis, Mas. Langsung mereka diem, gak ada yang ngomong. Jalan gitu. Kasih kode jalan. Begitu jalan masuk ke dalam itu apa namanya? Tenda. Ya istilahnya di sidang gitu. Kamu siapa? Ya saya temannya Hermanto. Saya tidak ada ini. Tapi kok yang kamu ngomongin kok terjadi gitu.
Wah, saya nggak tahu Mas. Tuh yang. Itu terjadi begitu cepat aja berarti. Iya, makanya 3 hal itu kalau pendakian itu hindari. Oke. Kalau kita ngomong kita kan tersesat. Oh iya benar. Gitu. Dan yang pasti tetap berpikir positif Om ya. Betul. Nah, sama satu lagi Om nih, kejadian yang unik. Yang sempat turun ngelihat pendaki yang lagi naik, yang mau ngobatin orang itu. Kenapa Om berpikir kalau dia itu enggak sakit jiwa gitu? Ya. Alhamdulillah saya kan dulu kan juga ngobatin orang ya. Pernah jadi terapis ya. Oke. Terapis itu, maaf bahasanya tukang pijit lah, ngobatin orang. Patah tulang kayak gitu, saya pernah ngobatin patah tulang. Kemudian saya belajar memang dari sekolah. Sekolah itu gimana sih struktur anatomi tubuh itu. Nah, terus dari situ saya juga pernah jadi seorang fotografer ya. Fotografer itu bisa baca orang loh ya. Bisa baca orang, antara foto dengan kenyataan itu bisa berbanding lurus gitu. Oke, benar. Nah, begitu saya ngelihat orang ini aneh nih orang ini. Ini orang ini aneh. Karena pandangannya kosong gitu. Nah, saya juga pernah punya pasien yang kayak gitu, pandangannya kosong. Pandangan kosong, terus saya sadarkan dengan, kalau yang zaman sekarang di ruqyah ya. Iya. Di ruqyah. Nah, kalau saya sadarkan dengan istighfar, nah ada yang cukup dengan sentuhan tertentu. Pasti ada jampenya Om ya. Kita doain aja. Doa yang baik kan ya. Nah, jampe-jampe itu kan bahasa ini ya. Bahasa kuno kan itu lah. Saya pakai bahasa yang ini aja. Bahasanya saya tanya, kamu dari mana? Terus kamu ditinggal pacar, kenapa kok kamu ditinggal pacar? Nah, orang stres, laki-laki, itu ada 3 hal. 1, perempuan. 2, niatnya dia pengen kaya atau pengen sukses itu gak kesampaian. Nah, yang ketiganya, ada unsur psikologinya itu apa? Gangguan jiwa itu, ya pokoknya gangguan jiwa lah judulnya gitu. Nah, yang saya lihat itu, keduanya, ini pasti, orang ini pasti ditinggal pacar ini. Nah, karena dari pengalaman iya, ya, pas bisa tahu. Oh ini bener ini pasti ditinggal pacar nih. Saya tanya, kamu ditinggal pacar? Iya. Ternyata bukan gila beneran Om ya. Nah, itu kelihatan dan dia tidak pernah mandi. Dari beda gitu. Beda gitu. Kalau ini jarang mandi itu, ini berarti ini stres. Nah, ternyata penyebabnya gara-gara ditinggal pacar. Betul. Waduh. Nah, pemirsa, makanya kalau misalkan ditinggal pacar, jangan sampai stres seperti itu. Jadi cari jalan lain baru lah. Cari yang baru berarti Om ya. Gitu. Obatnya. Iya, cari yang baru lah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pendakian Gunung Lawu ini tepat di Malang Satu Suro, Om. Betul. Dan bareng dengan anggota-anggota kerajaannya. Iya. Waduh. Dan itu pertama kali saya dapat kehormatan secara tidak langsung. Oke. Jadi ya tadi bahasa yang agak ekstrim saya diculik, diculik, diajakin pendakian karena saya nggak bawa apa-apa. Berarti memang kelima teman Om ini memang awalnya sudah mau bersiap. Apa sih, tapak tilas lah ya? Iya. Oke. Nah, Hermanto itu dia sudah ke 5 kalinya dan ini yang ke-6-nya gitu. Pas ke-6-nya itu ngajak saya. Pas ngajak saya, saya cuman bawa ini aja loh. Bawa ini terus udah gitu saya bawa minum 2. Oke. Bawa minum 2 kemudian baca. Gak bawa salin, saya cuman bawa daleman aja. Dah, ini aja. Bismillah saya bisa pendakian ini. Kan beda dong dulu fisiknya. Sama orang biasa. Beda kan Om Amin mah. Dari segi peralatan aja kan cuma seperti itu berarti Om ya? Iya, saya bawa trash bag, saya lipat-lipat. Oke. Masukin sebelah kiri, minum sebelah kanan, kemudian di belakang ini khusus sesuatu yang berhubungan dengan safety ya. Oke. Nah itu saya cuma bawa itu aja. Orang-orang
Kalau saya sengaja saya menggunakan wear pack, karena wear pack itu buat saya adalah sesuatu yang ringkes. Orang bawa tas segala macam, kalau saya coba wear pack, bisa semuanya masuk ke dalam satu saku. Gak perlu saya bongkar tas. Saya butuh peralatan medis, ada di saku kanan. Saya butuh peralatan untuk ini, darurat, sebelah kiri. Kalau mau tidur karena dingin, ya langsung aja tidur. Karena kan pakai wear pack. Nah, trash bag itu, yang hitam itu, ukuran yang besar jumbo itu nggak saya buang. Saya gunakan untuk tidur. Gitu. Multifungsi Om ya? Betul. Pas orang-orang pada ganti baju, saya cukup pakai celana jeans sama trash bag itu doang. Dah. Pas hujan-hujan, pada saat itu hujan. Pendakian bisa jadi jas hujan juga. Iya. Sampai teman-teman itu pada, Mas ini ada jas hujan Mas, pakai aja Mas. Enggak, tenang aja. Bawa. Saya pakai ini aja udah senang kok. Enggak Mas, pakai aja Mas, saya ada 2 kok. Enggak, tenang aja. Nah, itu yang menariknya Pak. Saya dalam kondisi basah, enggak masuk angin. Aman berarti Om? Iya. Oke, berarti kan ini pendakian di bulan Suro Om? Atau lebih tepatnya di 1 Suronya? Atau? Malam Suro. Malam Suronya? Iya. Pada saat itu di puncak rame nggak Om situasinya? Masya Allah, itu ada yang bawa sapi. Bawa sapi Om? Iya, ada yang bawa kambing. Nah, sapinya dipotong di atas, kemudian kambingnya dipotong di atas. Nah, dibagi-bagi untuk makan-makan di situ. Wah, itu meriah kalau satu Muharram tuh di Puncak Lawu tuh meriah. Nah, yang saya kaget itu kenapa kok tiba-tiba ada makam di pucuknya itu, kok ada makam. Dulu saya nggak pernah lihat ada makam. Dulu tuh datar, kemudian ada pilar ke sana Solo, ke sini Jawa Timur. Nah, saya kadang-kadang nginjek, nih saya udah sampai Jawa Tengah, ini saya Jawa Timur. Oh, dimain-mainin gitu ya? Itu tapi dulu kayak gitu. Di tahun 2006 itu tahu nggak Om, ini makam siapa Om? Makam atau makom tuh? Wah, itu saya nggak tahu tuh. Makom ya, tapi dibikin makam, dibikin kuburan gitu. Dibikin kuburan. Nah itu coba nanti Pemda setempat kalau mau melakukan pengecekan silakan. Nah, saya sendiri tahun 96 ke sana tidak ada hal kayak gitu. Tidak ada makam-makaman seperti Nggak itu. ada. Dan itu baru pertama kali. Saya melihat itu pertama kali. Nah, nggak tahu sekarang seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas, kalau mau ritual ke makam, itu adanya di Ilir-Ilir. Nah, itu masih beberapa keturunan para raja, dan masih keturunan dengan Sunan Lawu. Adanya di situ. Nah, Sunan Lawu sendiri, jasadnya kita nggak tahu. Mukso itu. Adanya di mana kita nggak tahu. Wallahu alam, kalau saya ngelihatnya, pas di Joko Buduk itu, yang menarik lagi buat saya apa? Di situ ada nyamuk yang seumur-umur saya belum pernah melihat jenis nyamuk. Nyamuknya model segitiga, kecil. Dan begitu saya datang ke sana, saya dikerubungin nyamuk. Itu nyamuk semua. Saya tabokin satu-satu. Terus, kok Mas Momo nggak digigitin ya? Kok yang lain nggak digigitin ya? Kok saya sendiri yang digigitin? Saya dikerubungin nyamuk. Saya giniin. Hermanto juga dikerubung. Cuman saya yang paling banyak, saya sendiri. Saya diem, kok saya yang sendiri ya? Saya nanya Mas Gito, awakmu urung dikenal Mas? Oh, belum dikenal. Ya nyamuknya itu ngejar awakmu Mas. Oh gitu. Nah, ngambil buah itu, yang warna hijau itu, saya izin ya minta 5 untuk saya bawa untuk pendakian. Nah pas di pendakian itu, punya saya udah habis. Punyanya Hermanto masih ada. Lek, ternyata enak Lek. Ini buah ini buat daki ini. Itu buah apa Om? Saya sendiri nggak tahu. Kayak anggur? Bukan. Jadi kayak apa disebutnya kalau di sini tuh nggak ada bijinya itu, nggak ada bijinya. Jadi pas dimakan tuh keras. Kayak kersen gitu, tapi bukan kersen ya, tapi keras itu. Kurma tapi keras. Warnanya hijau. Tapi nggak ada bijinya tuh? Nggak ada. Manis rasanya? Rasanya asam. Asam? Tapi pada saat pendakian itu bisa berubah. Rasanya bisa kemanis-manisan. Nah itu yang unik. Jadi pada saat kita haus tuh ya, saya makan itu. Makan itu kok enak ya? Kok
kok semakin saya kuat untuk pendakiannya. Nah, Le, ini aneh, Le. Gitu. Saya nggak pernah minum kopi. Oke. Ya, nggak pernah minum kopi. Gara-gara pas pada saat pendakian, yang pertama itu, pendakian pertama, 87 itu, saya minum kopi sedikit. Ternyata minum kopi itu bikin memacu semangat Iya. kuat. Nah, semua saya kasih tahu, tim, kalau bisa minum kopi. Saya gitu. Bukannya dilarang, Mas. Coba aja minum kopi. Jangan pakai gula ya. Terserah kamu mau pakai gula, enggak. Terserah. Coba minum kopi. Pas pendakian itu minum kopi, ternyata, wah benar. Oke. Dapat tenaga lebih berarti. Iya. Jantung kita terpacu, Iya. semakin kuat. Dan saya nemuin minum kopi, seumur-umur saya kan nggak pernah minum kopi. Begitu minum kopi, oh rahasia kopi itu ada di sini. Gitu. Oh. Jadi tahu gitu. Nah sekarang saya kalau mau minum kopi gitu ya, oh saya capek apa enggak nih? Nah kalau saya capek minum kopi rasanya enak. Oh. Kalau lagi fresh mang, berarti Nggak berani saya minum nggak berani kopi. Nah, tapi pada saya capek pendakian, saya minum kopi kok enak, semakin terpacu. Oke, Om Amin. Terima kasih banyak ya, dan semoga bisa dijadikan pelajaran nih buat kita ke depannya yang mendengarkan, dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya nih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Om Amin punya kesan pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Baik, jadi pemirsa, ada beberapa hal yang harus dikendalikan oleh diri kita pada saat kita akan mendaki ya. Pertama, kita persiapkan sesuatu dari mulai makanan, kemudian minuman. Jangan lupa pada saat pendakian itu, kalau yang perokok, terutama perokok nih, itu kadang-kadang mereka lupa, selesai, buang. Nah, bahaya itu. Ya, itu tabiat yang kayak gitu. Kalau bisa begitu ini, tinggal pucuknya tolong matikan. Matikan dengan air atau dengan apa yang jelas harus mati. Karena pada saat saya pendakian di sana tuh saya ngelihat Gunung Lawu itu udah rusak, terbakar. Nah, terbakarnya itu ada beberapa faktor penyebab. Satu bisa jadi puntung rokok. Kedua karena gesekan, panas antara pohon ranting dengan ranting. Kalau lama-lama dia akan jadi api. Tapi yang banyak terjadi adalah faktor manusia itu sendiri. Nah, setelah pendakian, saya lihat di sana adalah banyak sampah ya. Sampah itu sampai dijadikan seperti itu, botol minuman keras ada di situ. Nah, kalau bisa mereka selesai minum, masukin ke tas. Bawa pulang lagi, bawa turun gitu ya? Ya, rasanya kalau saya lihat kayak gitu, udah malu lah. Gitu. Kok kayak gitu aja nggak bisa diurus gitu. Katanya pecinta alam, tapi begitu sampai alam di sana alamnya dirusak. Nah itu saya minta ke para pendaki kalau bisa etika seorang pendaki itu dimunculkan, jangan sampai membuang sampah seenaknya sendiri. Terus terkait dengan kamar mandi ya, selama saya pendakian belum pernah ada WC umum di sana. Nah, kalau bisa beberapa perusahaan-perusahaan itu yang menjadikan limbah itu, kan kita temuin tuh limbah dari botol minuman air mineral, terus bir-biran kayak gitu. Nah, itu mereka kalau bisa memberikan CSR-nya untuk bikin toilet. Gitu. Benar. Seharusnya. Ya, jadi bikinin toilet di pos 1, pos 2, pos 3. Nah, itu kalau bisa dikasih kayak gitu. Supaya orang yang kebelet, maaf aja. Mereka buang hajatnya sembarangan, begitu yang kayak kami nih ya. Kami kan pendaki murni, yang tidak melalui jalan semestinya. Itu jadi ranjau buat kami. Keinjak kayak gitu. Nah, belum harus bersihin. Itu nggak meledak Om ya? Ya, itu pastinya kami kena ranjau. Kena ranjau itu, waduh, kok wangi gitu. Nah, itu kalau bisa ada beberapa toilet umum. Dan air itu kan bisa dicari. Air itu bisa dicari dan orang tidak akan jorok. Jadi saya minta tolong ke pemirsa, ya dari sekarang kita harus mempersiapkan seorang pendaki itu, pendaki yang benar-benar mencintai alam, bukan untuk merusak alam. Itu aja pesan saya.
Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.